Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita langsung saja belajar dengan mudah cara penggunaan dari ketiga kata ini. Jadi belajarnya sebaiknya langsung satu kali saja ya. Satu kali belajar langsung mendapat tiga kata ini. Kata apakah itu? Dia adalah kata can, will, dan must. Kita pakai versi bahasa Indonesia saja supaya dimengerti bisa dengan mudah. Cirinya pertama adalah ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya itu mudah. Ciri-cirinya ketiga kata itu harus diikuti kata kerja bentuk pertama. Kata kerja bentuk pertama itu apa? Misalnya do, kemudian help, kemudian finish, dan lain-lain ya, dan lain-lain. Jadi kata-kata ini tidak pakai to di depannya, tidak pakai to, itu tidak usah pakai to. Misalnya to help itu nggak boleh, nggak usah. Kemudian tidak ada akhiran apa-apa, akhiran apa-apa tidak ada ya, tidak ada akhiran apa-apa. Akhiran itu apa? Misalnya ing, ed, kemudian s, itu tidak ada, tidak usah pakai ini. Jadi penggunaan can, will, dan must. Sekarang artinya can itu artinya bisa, dapat, atau mampu. Will itu artinya akan gitu ya. Kemudian must itu artinya harus. Paham ya? Jadi terus ada bentuk negatifnya. Jadi kalau ada can itu ada can't, itu singkatan dari cannot. Kalau ini tadi bisa atau dapat, berarti cannot itu artinya tidak bisa. Terus will itu won't, dari kata will not. Tidak ada kata willen ya, tidak ada kata willen. Kalau ini akan, berarti ini tidak akan, tidak akan. Terus must itu harus, lawannya adalah mustn't. Mustn't dari kata must not. Perhatikan hanya o nya dibuang terus diganti apostrof di atasnya. Must not bukan tidak harus, tapi jangan atau dilarang. Di dalam pelajaran can itu disebut menyatakan kemampuan, will itu kemauan, must itu keharusan. Sekarang langsung kita buat contoh di kalimatnya, mudah saja ya. Ingat ya, itu semua harus dihitung kata kerja satu untuk semua subjek. Subjeknya apa saja, pakainya itu gampang. Jadi misalnya I, kita main di I. Saya bisa melakukan itu, melakukan itu atau melakukannya. Jadi cukup membuat kalimatnya dengan I bisa apa, can, do apa, melakukan apa, do, kemudian it, I can do it. Terus saya akan, ini ya, kita melakukannya, kannya, melakukan itu atau melakukannya ya, I will do it. Gampang kan? Terus misalnya saya harus melakukannya. Saya harus melakukannya itu sama dengan saya harus melakukan itu. Ya, I must do it.
gampang. Ini diganti dia, diganti mereka sama. Misalnya mereka bisa melakukannya, tinggal they can do it. Diganti kami, we can do it. Gampang. Termasuk misalnya saya tidak bisa, ya saya can't, pakainya itu cannot do it. Gampang sekali. Jadi ini yang kalimat positif tadi ya, yang kalimat positif, ini yang kalimat negatif. Kalau pertanyaan seperti apa? Kalau pertanyaan kalimatnya interrogatif, misalnya bisakah gitu ya, bisakah dia melakukannya? Ini yang yes no question. Bisakah dia melakukan? Bisanya di depan, can, dianya misalnya cowok ya, he do it. Sudah, can he do it? Bisakah dia melakukannya? Nah, yes ya, yes he can. Kalau no ya, no he can't. Sama ya. Kalau akankah atau maukah dia melakukannya? Jadi akan itu sama dengan mau gitu. Akankah dia melakukannya? Tinggal will he do it? Yes he will. No he won't. He won't, bukan he won't. Demikian sekilas sedikit materi. Saya ulangi lagi. Ini untuk pelajaran SMP atau LTS kelas 2 ya, semester kelas 8, semester ini, semester ganjil. Ada materi can, will, dan must. Ciri-cirinya harus diikuti kata kerja bentuk pertama. Kata kerja bentuk pertama itu apa? Contoh do, help, finish, cook, run, read. Kata kerjanya utuh, tidak ada to. Misalnya to help itu bukan, to do tidak, utuh, langsung help, do, dan tidak ada akhiran apa-apa, tidak pakai ing, misalnya helping, doing, tidak ada s, helps, tidak, utuh pokoknya kata kerja. Dan ini enaknya untuk semua subjek, semua subjeknya apa, I, apa, you, we, he, she, it, they, satu orang, dua orang sama pakai ciri ini. Can artinya bisa, dapat atau mampu, will artinya akan atau mau, must artinya harus. Bentuk negatifnya can't, cannot, tidak bisa, won't, lawan katanya ya, won't, tidak akan, tidak mau, mustn't, jangan atau dilarang. Contoh, saya bisa melakukannya, I can do it. Saya akan melakukannya, I will do it. Saya harus melakukannya, I must do it. Yang diganti hanya ininya. Terus kalau untuk kalimat pertanyaan yang seperti ini, sedikit tambahan bahwa selain can ini, itu nanti bisa menjadi could, menjadi would, gitu ya. Could dan would itu sama dengan can, cuman ini masa lalu, ini masa lalu. Ini lebih kemungkinannya kecil, ini juga kemauannya lebih sopan. Kira-kira itu. Tapi saya menyarankan kalian untuk fokus di can, will, dan must. Buat kalimat sebanyak-banyaknya, sayanya diganti, melakukannya diganti. Misalnya yang ini ya, misalnya diganti menjadi kami bisa membantu kamu. Nah, latihan kalimatnya begitu. Kami bisa membantu kamu. Lalu dibuat kalimat. Kami, we, bisa, can, membantu, help. Ingat jangan to help, jangan helping. Kamunya you. Dirubah-rubah seperti itu, nanti otomatis bisa sendiri. Demikian, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan dibagi, di-share. Nah, ini penjelasannya simple, sederhana, tetapi insya Allah lebih mudah dipahami.